Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 hari ini masih berlangsung dan masih marak terjadi di daerah kita, bahkan ada di sekeliling kita. Nah, pada hari ini kita masih membahas tentang apa yang akan kita bahas sebelumnya, dan Ibu sudah berjanji hari ini akan memberikan sebuah video pembelajaran terkait tentang layanan informasi yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Jadi, Ibu berharap video ini akan menjadi motivasi, menjadikan pembelajaran bagi anak-anak semuanya agar bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika itu lebih penting bagi kita semua. Nah, adapun materi pada hari ini yaitu layanan informasi yang akan Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya itu terkait tentang cara mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien. Nah, anak-anak Ibu semuanya, tentunya Anda Ibu semuanya sudah paham dong bagaimana cara kita bisa mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien. Nah, hasilnya pun juga akan lebih baik jika kita mengolah dengan baik, gitu kan? Jadi, hari ini akan Ibu jelaskan secara rinci bagaimana sih cara mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien. Sebelumnya, Ibu berharap semuanya dapat memahami video ini. Dan Ibu akan memberikannya di kelas 10 TKJ 1 dengan Ibu sendiri, Ibu Yufa Picanisya. Kan? Oke, kita bahas bersama-sama, yaitu yang pertama, pendidikan dan belajar. Nah, pendidikan, apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu ada dasarnya, pengertian pendidikan. Nah, itu menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, yaitu pengertiannya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan yang spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan. Nah, itu proses pembelajaran peserta didik itu agar aktif gitu untuk mengembangkan apa yang ada di dalam potensi dirinya gitu. Nah, serta keterampilan itu diperlukan untuk dirinya dan masyarakat untuk kedepannya. Oke. Yang kedua, yaitu apa sih tujuan pendidikan? Nah, tujuan pendidikan itu adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Nah, tujuan pendidikan tersebut yaitu menciptakan seseorang agar memiliki kualitas yang hidup itu menjadi lebih baik dan meningkat. Tanpa adanya pendidikan, tidak ada penunjang nantinya untuk membuat seseorang tersebut menjadi berkualitas. Nah, setinggi-tingginya kita melakukan pendidikan, mencoba untuk berpendidikan dan jenjang pendidikan yang kita lalui, maka akan berkualitas juga lah diri kita. Dan belum tentu juga orang yang tidak berpendidikan itu tidak memiliki kualitas, tidak tergantung bagaimana pribadinya sendiri di dalam mewujudkan cita-citanya dengan cara berpendidikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya belajar. Apa sih itu belajar, Bu? Oke. Belajar adalah secara sederhana. Belajar dapat diartikan dengan perubahan tingkah laku. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak biasa menjadi biasa, serta yang lain-lainnya. Nah, itulah yang namanya belajar. Belajar itu proses kita dari yang tidak tahu, kita menjadi tahu. Oh, contohnya seperti ini. Contohnya, Ananda ingin mempelajari sebuah lukisan, misalnya. Ingin mencoba untuk lukisan. Ananda tidak bisa nih. Nah, Ananda akan belajar terus-menerus. Nah, belajar tersebut ada nama proses. Nah, hal tersebutlah dari Ananda yang tidak bisa menjadi bisa karena Ananda itu belajar. Nah, hal tersebutlah menjadikan diri kita untuk terbiasa dalam belajar tentunya. Oke, udah paham? Ibu lanjutkan. Pentingnya mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien.
Nah, di sini keterampilan manajemen waktu membantu Anda menghindari stres dan mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Manajemen waktu yang baik memiliki pengaruh yang kuat pada kualitas penetapan tujuan Anda dan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan karir Anda, mulai dari keseimbangan kehidupan kerja hingga hubungan dan kebebasan waktu Anda. Nah, itulah penting mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien. Oke, Anda bisa baca semuanya. Selanjutnya, tujuan dari manajemen waktu itu apa? Nah, tujuan dari kita memanajemenkan waktu atau mengolah waktu belajar dengan baik itu adalah untuk memungkinkan orang menyelesaikan lebih banyak dan lebih baik pekerjaan yang dilakukan dengan cara produktivitas yang paling mungkin. Oke, itu tujuan dari manajemen waktu. Selanjutnya, cara mengolah waktu belajar dengan efektif dan efisien. Yang pertama yaitu ada kita menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus belajar dan kapan kamu bisa bermain. Nah, di sini contoh dari menyusun agenda harian itu adalah Ananda Ibu semuanya misalnya membuat schedule. Nah, schedule hari ini Ananda ingin apa? Misalnya ingin belajar berapa jam, dari jam berapa ke jam berapa. Kemudian jika ada sisa waktu, Ananda bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk bermain, untuk berkumpul dengan keluarga, sehingga tidak harus terus-menerus belajar, namun ada refreshing-nya. Gitu. Yang kedua, membuat target belajar. Membuat target belajar menjadi salah satu strategi belajar tepat yang memudahkan siswa lebih fokus mendalami materi pelajaran yang ingin kamu kuasai. Nah, harus ada target dalam kita belajar. Yang ketiga, yaitu menentukan waktu luang. Nah, menentukan waktu luang menjadi bagian penting dari cara mengatur waktu belajar efektif. Belajar sampai lupa waktu tentu akan membuatmu mudah lebih stres gitu, mudah lelah. Nah, kita di dalam belajar tidak perlu memaksakan. Nah, tentunya kita harus bisa mengatur waktu. Tentunya kita harus menyusun apa? Menyusun agenda harian kita. Tidak melulu kita harus belajar, kita harus ada refreshing. Tidak harus melulu kita belajar setiap harinya, sehingga kita nanti akan membuat kita menjadi stres, seperti itu. Selanjutnya, pilih metode belajar yang sesuai. Nah, setelah kamu nyusun target belajar tadi, ada schedule-nya, kamu bisa mencari metode belajar yang sesuai dengan dirimu. Contoh metode belajar yang bisa kamu coba adalah metode belajar Pomodoro dan mind mapping. Nah, mind mapping itu seperti adanya misalnya Anda ingin membuat suatu pembelajaran, nantinya Anda bikin kepalanya, kemudian tanda panahnya ada anak-anaknya. Nah, itu akan lebih mempermudah Anda semuanya untuk bisa belajar dan mencerna dan lebih memahami pembelajaran. Nah, selesaikanlah tugas sekolah lebih awal. Nah, itulah cara mengatur waktu belajar efektif selanjutnya, yaitu menyelesaikan tugas sekolah lebih awal. Jangan ditunda-tunda. Seandainya Ananda ada pekerjaan yang penting, silakan dikerjakan. Namun, jika tidak ada pekerjaan yang penting, silakan lakukanlah dan selesaikanlah tugas sekolah yang diminta. Sehingga nanti ketika guru Ananda meminta tugas, Anda tidak akan susah payah lagi seperti itu. Nah, hal ini bisa kamu lakukan selama belajar di rumah gitu, atau ketika kamu mulai bisa belajar tatap muka di sekolah nanti. Nah, kita kan akan sekolah tatap muka suatu saat nanti. Jadi Anda semua harus bisa menyelesaikan waktu dan menempatkan waktu belajar sebaik mungkin gitu. Jika menyelesaikan tugas lebih awal, kamu bisa memiliki waktu bermain dan beristirahat tanpa terganggu tugas sekolah yang belum kamu kerjakan. Nah, itulah keuntungan jika kita menyelesaikan suatu tugas sekolah itu lebih awal. Seperti itu. Selanjutnya, disiplin dan konsisten. Nah, disiplin dan konsisten yaitu merupakan strategi belajar tepat dan kunci keberhasilan untuk melakukan segala hal, dan pastikan diri kamu bisa terus disiplin dan konsisten mematuhi agenda harian yang sudah kamu susun. Nah, itulah Ibu bilang tadi, Ananda harus ada schedule, ada agenda hariannya. Agar apa? Agar apapun yang Ananda lakukan ke depannya itu tidak menjadi berantakan. Nah, Ananda harus susun. Jika ada
kegiatan yang mendesak akan Ananda bisa sisakan ketika Ananda sudah menyelesaikan tugas yang benar-benar penting seperti itu. Dan kita harus ada disiplin dengan diri kita sendiri dan konsisten terhadap diri kita sendiri. Oke, sampai di sini Ibu berharap Ananda semua dapat memahaminya. Dan kita lanjutkan materi terakhir, yaitu kita lakukan evaluasi. Nah, sebelum kita menyelesaikan segala tugas, tentunya kita harus ada evaluasi diri. Nah, cara-cara yang sebelumnya tersebut sudah kita lakukan dan kita terapkan. Dan hal yang terakhir yang perlu Anda semua lakukan adalah mengevaluasi cara membuat jadwal belajar sehari-hari dan target belajarmu dalam 1 minggu. Nah, Anda semuanya, hari ini Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengolah waktu yang efektif dan efisien. Tentunya tadi ada langkah-langkahnya, terus ada manfaatnya juga jika kita telah menyelesaikannya, dan berharap Ibu semua, Anda semuanya bisa membuat manajemen waktu yang baik, sehingga apapun yang Anda lakukan di dalam setiap harinya dalam waktu yang lainnya bisa terencana dengan baik dan terschedule dengan baik. Dan Ibu berharap apa yang sudah Ibu berikan tadi mendapat menjadikan Ananda semua sebagai motivasi diri Ananda semua untuk lebih semangat lagi di dalam belajar. Lakukanlah apa yang menurut Anda penting terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu dan lebih awal. Dan jangan untuk menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi menunda suatu tugas. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, dan Ibu meminta Anda semuanya setelah membaca dan meresapi video ini, Anda membuat target belajar dan sehari-hari. Nanti jangan lupa dikirim kepada Ibu, akan Ibu baca satu persatu, dan jangan lupa ditempel di kamar dinding Anda semuanya, di dinding kamar Anda semuanya, agar apa? Agar bisa dibaca, dan itulah schedule Anda setiap minggunya. Lakukan itu setiap hari, dan itu akan menjadi hidup kita menjadi lebih efektif dan efisien. Case kita akan lebih meningkat dan case kita akan terhindar. Oke, selamat siang Anda semuanya. Ibu berterima kasih kepada Anda semuanya sudah ingin melihat video ini dan menjadikan video ini menjadi suatu pembelajaran. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kita bahas di dalam grup. Dan jika tidak ada pertanyaan, Ibu berharap semuanya paham. Jika masih ada yang ingin bertanya, boleh. Kalau malu bertanya di grup, boleh menanyakan Ibu secara langsung. Ya, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Dan hasil pada hari ini nanti akan Ibu tulis, dan Ibu minta beberapa menulis penilaiannya gitu. Oke, terima kasih Ibu ucapkan Anda semuanya. Ibu ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga video pembelajaran ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda semua tentunya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam manajemen waktu. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.